Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura program studi informatika akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berdasarkan dari dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Fresh Drink Vending Machine. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raihan Mari Ahmadin, NIM D10411811021, dan rekan saya Puspita Andriani, NIM D10411811010. Saya Fahri Ramadan Ishan, NIM D1041181181011. Saya Gusman, NIM D10411811033. Tugas ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas besar mata kuliah analisis dan perancangan sistem yang diampu oleh Ibu Anggi Perwitasari STMT. Baiklah, mari kita lanjutkan. Mari kita mulai presentasi ini. Presentasi ini dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu penjelasan dokumen SKPL, penjelasan umum perangkat lunak, dan yang terakhir adalah kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah penjelasan dokumen SKPL. Tujuan SKPL. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai hasil analisis perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Lingkup masalah. Perangkat lunak yang akan dikembangkan bernama Fresh Drink Vending Machine. Fresh Drink Vending Machine adalah sebuah mesin penjual minuman dingin otomatis atau tanpa memerlukan operator dalam melakukan aktivitas transaksi. Fresh Drink Vending Machine ini diciptakan untuk mempermudah pelayanan, di mana vending machine ini dapat berfungsi sebagai resepsionis. Dengan adanya vending machine, pembeli dapat membeli minuman kapanpun karena vending machine ini bekerja 24 jam. Selain itu, dengan adanya vending machine dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat dan tentunya mengurangi antrian. Fresh Drink Vending Machine dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menawarkan beberapa jenis minuman kepada pembeli. Yang kedua, menerima dan menentukan nilai uang yang dimasukkan pembeli. Yang ketiga, memverifikasi inputan yang dimasukkan oleh pembeli dan menentukan minuman apa saja yang akan dibeli. Yang keempat, vending machine ini akan mengeluarkan output berupa tanda silang jika produk tidak tersedia. Selanjutnya yaitu mengeluarkan produk yang dibeli oleh pembeli. Selanjutnya, mengembalikan uang yang telah diinputkan jika uang tersebut tidak layak atau tidak valid. Selanjutnya, jika uang lebih dan mencukupi untuk membeli minuman lain, maka pembeli dapat memilih minuman yang akan dibeli. Definisi, akronim, dan singkatan. Dalam dokumen SKPL ini terdapat beberapa singkatan dan beberapa definisi. Pertama, SKPL. SKPL adalah definisi kebutuhan perangkat lunak berupa dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. PDVM, yaitu Fresh Drink Vending Machine. Ini merupakan singkatan dari perangkat yang akan dikembangkan. Selanjutnya, PPVM, fungsi produk vending machine. Singkatan ini digunakan dalam kode fungsi produk. Selanjutnya adalah IRD. IRD
atau Entity Relational Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data pada perangkat lunak. Selanjutnya, DFD atau Data Flow Diagram. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. Selanjutnya, KUC atau Kode Use Case. Singkatan ini digunakan untuk kode use case dalam pendefinisian use case diagram. Selanjutnya, KAC atau kode aktor case. Singkatan ini digunakan untuk kode aktor dalam pendefinisian aktor use case. Selanjutnya, terdapat dua istilah, yaitu pembeli dan administrator. Pembeli merupakan orang yang membeli minuman, dapat memasukkan uang dan memilih minuman yang diinginkan. Sedangkan administrator adalah orang yang dapat melakukan jenis produk melakukan perubahan pada produk minuman, mengubah harga minuman, melihat data hasil transaksi, dan menambah stok produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gusman. Penjelasan umum perangkat lunak. Jadi pada bagian kedua ini kita akan menjelaskan tentang penjelasan umum dari perangkat lunak ini. Pertama, di sini ada diagram konteks. Bisa kita lihat di sini ada dua entitas dalam diagram konteks ini, yaitu pembeli dan administrator, dan satu buah proses utama yaitu sistem vending machine. Di sini pembeli mengalirkan data berupa input uang dan pemilihan produk ke proses sistem vending machine. Lalu pembeli menerima aliran data berupa tampilan produk yang dipilih, dan uang tidak valid dari proses sistem vending machine. Kemudian, administrator mengalirkan data berupa pilihan produk dan restock barang ke proses sistem vending machine. Dan administrator menerima aliran data berupa jumlah stok dan laporan transaksi dari proses sistem vending machine. Selanjutnya di sini ada diagram overview. Pada diagram overview ini terdapat dua entitas, yaitu pembeli dan administrator. Kemudian terdapat 9 buah proses. 9 proses ini berdasarkan dari proses utama, yaitu proses sistem vending machine. Pertama-tama pembeli akan mengalirkan data input berupa input uang ke proses 1.1, proses verifikasi uang, di mana kemudian uang itu akan dicek. Jika uang tersebut dinyatakan tidak valid oleh sistem, maka proses selanjutnya akan mengalirkan data berupa tidak valid ke proses 1.3, yaitu pengembalian uang. Kemudian dari proses 1.3 akan mengalirkan data ke pembeli berupa uang dikembalikan. Jika proses 1.1 menyatakan bahwa uang tersebut valid, maka proses 1.1 akan melanjutkan ke proses 1.2, yaitu transaksi, dengan memberikan aliran data yaitu valid. Lalu pembeli juga akan memberikan inputan data berupa pilih produk. Jadi di sini nanti pembeli akan menekan layar untuk memilih produk. Kemudian data tersebut akan dialirkan ke proses 1.4, yaitu cek produk, di mana kemudian proses 1.4 ini akan mengalirkan data ke data store produk berupa produk yang dipilih. Kemudian dari data store produk akan mengalirkan data berupa ketersediaan produk
ke proses 1.4. Kemudian dari proses 1.4 akan mengalirkan data berupa nama produk ke proses 1.5, yaitu cek harga. Kemudian dari data store juga akan memberikan aliran data ke proses 1.5 berupa harga produk. Setelah di proses 1.5 akan mengalirkan data berupa harga produk ke proses 1.2. Dan hasil dari proses 1.2 ini akan memberikan data berupa produk yang dipilih ke pembeli, lalu akan mengalirkan data transaksi ke data store transaksi. Kemudian di sini juga data store produk bisa mengalirkan data berupa macam-macam produk ke proses 1.6 tampilkan produk yang kemudian akan diterima oleh pembeli berupa menu. Lalu dari perspektif administrator, dari segi administrator, entitas administrator akan menerima data berupa data transaksi yang dialirkan dari data store transaksi ke proses 1.9 pelaporan transaksi, kemudian dialirkan ke administrator berupa data transaksi. Lalu administrator juga bisa memberikan data berupa stok baru, mengalirkan data stok baru ke proses 1.7, lalu proses 1.7 akan mengalirkan data tersebut ke data store produk berupa stok baru. Lalu dari data store produk mengalirkan data berupa jumlah stok ke proses 1.7. Dan dari proses 1.7 juga akan memberikan aliran data ke administrator berupa jumlah stok. Administrator juga memberikan data berupa pilihan produk ke proses 1.8, macam-macam produk. Kemudian proses 1.8 akan mengalirkan data berupa pilihan produk ke data store produk. Selanjutnya, next. Di sini ada fungsi produk. Jadi, berikut adalah fungsi-fungsi produk yang dimiliki oleh perangkat lunak ini. (01) Menu pilihan minuman berisi daftar minuman yang dapat dipilih pembeli. FPVM02 menampilkan pesan pemberitahuan. Pesan pemberitahuan yang ditampilkan berguna untuk memberitahukan beberapa informasi penting. Contohnya di sini, seperti jika stok barang tidak ada, maka akan menampilkan X pada tampilan. Kemudian FPVM03 yaitu verifikasi uang. Fresh drink vending machine akan melakukan pengecekan apakah uang valid atau tidak valid. Yang keempat yaitu FPVM04, perhitungan uang. Uang yang dimasukkan akan dikalkulasikan nilainya. Yang kelima, FPVM05, pengembalian uang. Pengembalian uang dilakukan jika uang kondisinya tidak layak atau tidak valid, seperti kondisi uang basah, terlipat, atau uang palsu. Kemudian FPVM06 yaitu pengecekan produk minuman. Produk minuman akan dicek stoknya masih ada atau tidak. FPVM07 pengecekan harga. Produk minuman yang tersedia pada fresh drink vending machine akan dilakukan pengecekan harga sesuai jumlah uang yang dimasukkan. Fungsi produk yang ke-8 yaitu FPVM08, pencatatan transaksi.
Data transaksi akan dicatat oleh fresh drink vending machine sebagai informasi bagi administrator. Lalu, FPVM 09 mengubah jenis produk. Jenis produk yang tersedia pada fresh drink vending machine dapat diubah oleh administrator. FPVM 010 yaitu mengubah harga. Informasi harga produk dapat diubah sewaktu-waktu oleh administrator. Selanjutnya, next, karakteristik pengguna. Di sini ada dua kategori pengguna, yaitu pembeli dan administrator. Pembeli di sini tugasnya memasukkan uang sesuai dengan harga minuman yang ingin dibeli, kemudian memilih minuman yang diinginkan pada fresh drink vending machine. Pembeli memiliki hak akses FPVM 01, FPVM 02, FPVM 03, FPVM 04, FPVM 05, FPVM 06, dan FPVM 07. Lalu administrator. Administrator memiliki tugas dapat melakukan pengubahan jenis produk minuman, mengubah harga minuman, melihat data hasil transaksi, menambahkan stok produk. Lalu administrator juga di sini dapat berperan sebagai pembeli. Jadi administrator memiliki hak akses dari FPVM 01 sampai FPVM 10. Next, batasan-batasan yang ada. Batasan-batasan yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini adalah fresh drink vending machine hanya menyediakan beberapa produk minuman. Nilai uang yang dapat diterima hanya berupa pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, hingga 50.000 rupiah. Fresh drink vending machine tidak dapat memberikan kembalian uang yang tersisa. Fresh drink vending machine hanya dapat menerima uang yang kondisinya tidak basah dan tidak terlipat. Fresh drink vending machine tidak dapat menerima uang palsu. Hanya dapat melakukan transaksi jika uang mencukupi. Next. Asumsi dan kebergantungan. Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan 11 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat lebih dari 5 jenis minuman yang ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda. Jenis minuman yang ditawarkan dapat diupdate atau diganti dengan jenis lainnya. Yang ketiga, jenis uang yang diterima sebagai input dari pembeli adalah uang rupiah pecahan 1.000 hingga 50.000. Jika uang tidak valid, user akan menerima kembali uang yang telah dimasukkan. Jika uang yang dimasukkan tidak cukup untuk melakukan pembelian minuman, maka pembeli dapat memasukkan uang lagi. Next. Apabila sisa uang yang dipakai oleh pembeli setelah membeli suatu produk minuman tersisa dan dapat membeli produk yang lain, pembeli dapat membeli minuman lainnya yang tersedia. Dalam satu kali transaksi, user dapat melakukan pembelian lebih dari satu jenis minuman. Jumlah persediaan minuman terbatas, tergantung batasan yang ditentukan oleh administrator. Transaksi yang dicatat hanyalah transaksi yang berhasil. Administrator berwenang untuk mengaktifkan mesin dan mematikan mesin. Administrator bisa berlaku juga sebagai pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kebutuhan perangkat lunak. Next. Lalu selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Dalam kebutuhan fungsional ini ada dua tabel. Yang pertama tabel kebutuhan fungsional administrator dan tabel kebutuhan fungsional pembeli. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tabel kebutuhan fungsional administrator. Yang pertama ada FPVM 01, yaitu fungsinya menampilkan menu pilihan. Dalam fungsi ini menu pilihan minuman berisi daftar minuman yang dapat dipilih pembeli.
Selanjutnya ada FPVM 02 yang bernama menampilkan pesan pemberitahuan. Dalam fungsi ini pesan pemberitahuan yang ditampilkan berguna untuk memberitahukan beberapa informasi penting. Misalnya info bahwa produk habis, menampilkan jumlah uang yang sudah dimasukkan, daftar minuman yang bisa dibeli berdasarkan uang yang dimasukkan, dan sebagainya. Selanjutnya ada FPVM 03 itu verifikasi uang. Di sini flash drink vending machine akan melakukan pengecekan apakah uang valid atau tidak valid. Selanjutnya ada FPVM 04 yaitu perhitungan uang. Di sini uang yang dimasukkan akan dikalkulasikan nilainya. Selanjutnya ada FPVM 05 itu tentang fungsi pengembalian uang. Di sini pengembalian uang dilakukan jika uang kondisinya tidak layak atau tidak valid, seperti kondisi uang basah atau terlipat serta uang palsu. Selanjutnya ada FPVM 06 yaitu tentang pengecekan produk minuman. Di sini produk minuman akan dicek stoknya masih ada atau tidak. Kemudian akan memberikan tanda bahwa stok produk masih tersedia atau tidak. Selanjutnya ada FPVM 07 yaitu pengecekan harga. Di sini produk minuman yang tersedia pada fresh drink vending machine akan dilakukan pengecekan harga sesuai jumlah uang dimasukkan. Kemudian memberitahukan minuman mana yang bisa dibeli. Selanjutnya ada FPVM 08 yaitu tentang pencatatan transaksi. Di sini data transaksi akan dicatat oleh fresh drink vending machine sebagai informasi bagi administrator. Selanjutnya ada FPVM 09 yaitu mengubah jenis produk. Di sini jenis produk yang tersedia pada fresh drink vending machine dapat diubah oleh administrator. Selanjutnya yang terakhir ada FPVM 10 yaitu mengubah harga. Di sini informasi harga produk dapat diubah sewaktu-waktu oleh administrator. Selanjutnya ada tabel kebutuhan fungsional dari pembeli. Nah, di sini sama seperti kebutuhan fungsional sebelumnya yang dari administrator, tetapi yang bedakannya tabel kebutuhan fungsional pembeli ini hanya sampai FPVM 07. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Nah, di sini ada tabel daftar kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada FPVM 11 yaitu tentang ketersediaan. Di sini ketersediaan akan dicek 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Ada FPVM 12 yaitu tentang keandalan. Di sini akan dicek keandalannya bahwa fresh drink vending machine tidak akan pernah. Lalu selanjutnya ada FPVM 13 yaitu tentang portabilitas. Di sini akan dicek apakah fresh drink vending machine ini mudah dipindahkan atau tidak. Lalu selanjutnya ada FPVM 14 tentang komunikasi. Di sini fresh drink vending machine menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada yang terakhir ada FPVM 15 yaitu tentang waktu respon. Di sini waktu respon fresh drink vending machine dengan inputan pembeli akan dicek. Next. Selanjutnya ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Di sini pembeli dapat berinteraksi dengan fresh drink vending machine dengan menekan layar sentuh pada panel seleksi yang tersedia pada fresh drink vending machine. Selanjutnya yang kedua ada antarmuka perangkat keras. Perangkat ini tidak memiliki antarmuka perangkat keras. Yang ketiga ada antarmuka perangkat lunak. Di sini perangkat lunak pada fresh drink vending machine menggunakan sistem operasi Android. Yang terakhir ada antarmuka komunikasi. Perangkat ini tidak memiliki antarmuka komunikasi. Selanjutnya ada model deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Model deskripsi ini menggunakan 4 pola pendekatan pemodelan objek, yaitu yang pertama ada use case. Dalam hal ini use case digunakan untuk mengungkapkan model fungsional sistem. Selanjutnya ada kelas diagram. Dalam hal ini kelas diagram digunakan untuk menunjukkan alur jalannya database pada sebuah sistem. Lalu selanjutnya ada state diagram. Dalam hal ini state diagram digunakan untuk mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek. Yang terakhir ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD dan kamus data digunakan sebagai informasi mengenai deskripsi penyimpanan data persisten bagi perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke dalam use case diagramnya.
Di sini terdapat 2 aktor dalam use case diagram dan terdapat 7 use case. Yang pertama, pembeli melakukan input uang. Setelah input uang, harus uang tersebut diverifikasi. Jika ternyata uang tersebut tidak sah, bisa berupa basah, terlipat, atau uang palsu, maka uang tersebut akan kembali dikeluarkan oleh mesin. Jika uang tersebut sah, kemudian pembeli ditampilkan menu untuk memilih produk, di mana stok yang terdapat dalam menu pilihan produk tersebut ditampilkan oleh administrator. Kemudian administrator juga bertugas untuk memasukkan produk yang akan ditampilkan. Kemudian administrator juga berhak untuk mengetahui laporan transaksi. Next. Kemudian di sini ada kamus definisi use case dan aktornya. Untuk use case 001, UC001, nama use case-nya input uang. Deskripsinya adalah pelanggan memasukkan uang ke dalam fresh drinks vending machine. Kemudian kode UC002, use case-nya namanya kembalikan uang. Uang yang akan dikembalikan jika uang yang dimasukkan tersebut tidak valid. UC003, nama use case-nya tampilkan produk. Administrator akan menampilkan produk-produk yang akan dijual. Kemudian kode UC004, nama use case-nya pilih produk, yaitu pengguna memilih produk yang diinginkan setelah uang dimasukkan mencukupi. Kode UC005, nama use case-nya laporan transaksi. Transaksi-transaksi yang berhasil dilakukan disimpan ke dalam log pada sistem fresh drinks vending machine. Kemudian UC006, nama use case-nya verifikasi uang. Mesin akan mengecek keaslian uang yang dimasukkan pembeli. Kemudian terakhir use case 007, nama use case-nya cek stok. Deskripsinya yaitu stok akan dicek ketersediaannya. Kemudian definisi dari aktornya, kode aktor 001, AC001, nama aktornya administrator. Kemudian deskripsi dari administrator ini adalah administrator bertugas untuk memperbarui stok produk dalam fresh drinks vending machine, memasukkan dan atau mengubah menu produk dalam fresh drinks vending machine, dan melihat catatan hasil transaksi dari fresh drinks vending machine. Kemudian aktor 2, AC002, yaitu pelanggan. Deskripsinya adalah pelanggan memasukkan uang ke dalam fresh drinks vending machine, kemudian melihat ketersediaan produk, kemudian dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Berikutnya adalah kelas diagram. Dalam kelas diagram ini terdapat 5 buah kelas, yaitu pengendali, panel pilihan, slot uang, produk, dan pengeluar produk. Kelas pengendali memiliki satu atribut, yaitu ID, dan memiliki 5 buah operasi, yaitu tampilkan produk, keluarkan uang, cek harga, cek ketersediaan, dan update stok. Kemudian kelas panel pilihan memiliki 2 buah atribut, yaitu nama produk dan status. Kemudian memiliki satu operasi, yaitu kirim status. Kelas slot uang memiliki 3 buah atribut, nominal uang, banyaknya uang, dan keaslian uang, serta memiliki 3 operasi, hitung uang, validasi uang, kemudian kembalikan uang palsu atau uang tidak sah. Kemudian kelas produk memiliki 2 buah atribut dan 2 buah operasi. 2 atribut yaitu harga dan kuantitas, kemudian 2 operasi yaitu perbarui kuantitas dan restock produk. Kemudian ada kelas pengeluar produk, memiliki 2 buah atribut yaitu produk dan kuantitas, dan hanya memiliki 1 buah operasi yaitu keluarkan produk. Next dong. Kemudian state diagram di sini terdapat 5 buah state. Final state, initial state-nya dimasukkan uang. Kemudian setelah memasukkan uang, akan transisi ke state validasi uang.
Jika uang tidak valid, maka uang akan ditolak, akan dikembalikan, dan kembali ke state masukkan uang. Jika tadi setelah validasi uang valid, maka state akan berlanjut ke pilih produk. Jika produk yang dipilih tidak ada, maka transisinya akan tetap kembali ke state pilih produk, akan terus kembali ke state pilih produk sampai produk yang dipilih ada, maka akan lanjut ke state keluarkan produk, yang mana state tersebut adalah final state. Next. Baik, yang terakhir ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat dua buah entitas, yaitu produk dan transaksi. Relasi dari produk dan transaksi adalah mempunyai produk, mempunyai transaksi. Atribut dari produk adalah produk ID sebagai primary key-nya, nama produk, stok, gambar, dan harga. Transaksi mempunyai 3 buah atribut, yaitu ID sebagai primary key, kemudian tanggal, dan produk ID. Nah, relasi dari produk dan transaksi ini adalah relasi one to many. Satu produk dapat mempunyai banyak transaksi. Next. Materi yang telah kami presentasikan tadi, kami ambil referensinya dari 2 video berikut ini. Video pertama yaitu tutorial pesan minuman pakai mesin vending machine di bandara. Kemudian video kedua adalah modern vending machine. Kemudian kami juga mengambil referensi lain dari beberapa sumber, yaitu Panduan Penggunaan dan Pengisian Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak SKPL Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung 2000, kemudian dari website slideshare.net, kemudian dari website lms.ipb.ac.id, kemudian dari website akademia.edu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.